Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam segala hal, kita memang harus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tetapi, berharap atas sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan, di mana kita tinggal meraihnya sendiri, itu kalau kita masih berharap, berarti satu kesalahan. Jadi dalam segala hal kita memang harus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tetapi berharap atas sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan, di mana kita tinggal meraihnya sendiri, ya, dengan bergantung kepada Tuhan, dengan menunggu tindakannya atas sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, adalah kesalahan fatal. Ini harus diperhatikan. Sebab kalau Tuhan sudah menyediakan sesuatu, lalu kita masih berharap kepada Tuhan, kita tidak meraihnya, itu sudah satu kesalahan, saudara. Sudah satu kesalahan. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Berharap atas sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan, di mana kita tinggal meraihnya. Lalu kita masih bergantung kepada Tuhan dengan menunggu tindakannya atas sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, adalah kesalahan fatal. Banyak orang terjebak dalam kesalahan ini, saudara. Banyak orang terjebak dalam kesalahan ini. Mereka menunggu lawatan Tuhan, menunggu jamahan Tuhan, menunggu pemulihan, kebangunan rohani, atau apapun namanya, demi sebuah pendewasaan. Tetapi mereka tentu tidak memperolehnya, sebab Tuhan sudah memberikan dan menyediakan. Dan kita sebagai orang percaya harus meraih dengan tindakan konkret atau respon yang memadai. Dan inilah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di kekekalan nanti. Ya saudaraku, kalau saya ambil ilustrasi misalnya, kalau anak berharap dan bergantung kepada orang tua yang sudah menyediakan makan pagi, wah ini anak bisa mati kelaparan. Orang tua sudah sediakan, dia sudah tidak perlu berharap lagi. Kalau bergantung, ya tentu kita harus bergantung kepada Tuhan selalu. Anak juga bergantung kepada orang tua selalu. Tapi jangan berharap, berhenti berharap. Melangkah, lalu mengambil. Saudara, untuk itu kita harus percaya bahwa setiap hari Tuhan sudah menyediakan menu pendewasaan. Menu pendewasaan yang pasti akan berdaya guna mengubah hidup kita dari manusia duniawi menjadi manusia Allah. Seperti orang tua menyediakan makanan untuk anak-anaknya, Tuhan juga menyediakan menu untuk kedewasaan rohani kita. Dan ini satu hal yang pasti, saudara. Satu hal yang pasti, mutlak. Iya, kita tidak meminta, Tuhan sudah menyediakan. Kita tidak usah berharap, Tuhan sudah menyediakan. Mazmur pasal 23 ayat 5 tertulis demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, Mazmur pasal 23 itu pasal yang terkenal, yang memuat hubungan antara Allah dan umat sebagai gembala dan domba. Dimulai dengan kalimat Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Di Mazmur 23 itu ada rumput yang hijau.
dan membawa ke air yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang, itu jelas berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani. Jelas. Tetapi di ayat 25 ada kata hidangan. Ini pasti bukan hidangan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau rumput, air, itu untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kalau hidangan, nah ini beda. Dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 5 ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi hidangan untuk melawan lawan. Hidangan di ayat ini tentu bukan hidangan jasmani, bukan seperti rumput makanan jasmani, tetapi makanan rohani dalam dimensi lain dalam hidup kita. Jadi makanan dalam dimensi lain dalam hidup kita, ini makanan rohani. Hidangan ini lebih jauh bernilai dibanding dengan hidangan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, untuk ini saudara-saudaraku, kita harus benar-benar jeli menangkap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Kalau berkat jasmani, makan, minum, Tuhan pasti sediakan. Tetapi bukan berarti lalu kita bisa dapat dengan sendirinya atau secara otomatis. Kita harus melangkah keluar rumah, kita harus bekerja. Jadi doa Bapa kami yang mengatakan berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya, itu bukan kalimat doa untuk membuat orang malas, tapi kalimat doa untuk orang bertanggung jawab. Keluar dari rumah, bekerja. Lihatlah burung di langit, bukan burung di sangkar. Burung di langit, burung yang terbang mencari nafkah. Tuhan pasti menyediakan, saudaraku. Nah, kalau berkat jasmani Tuhan sediakan, berkat rohani juga Tuhan sediakan. Nah, berkat rohani ini loh yang mestinya diperhatikan. Fokus banyak manusia hanya berkat jasmani. Mereka hanya memperhatikan berkat jasmani. Fokus dan orientasi berpikir mereka hanya berkat jasmani. Nah, inilah yang membuat orang menjadi manusia yang gagal. Mestinya bukan hanya berkat jasmani yang diperhatikan, tapi juga berkat rohani. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia itu bukan hanya manusia daging, bukan hanya manusia jasmani, tapi juga manusia rohani. Kebutuhan jasmani telah disediakan Tuhan, orang harus pergi bekerja, sedangkan kebutuhan rohani sama. Kita harus membuka mata dengan jeli dan melihat setiap berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui segala peristiwa hidup yang terjadi, melalui setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Oleh sebab itu, saudara, kita harus benar-benar jeli menangkap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Menangkap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Kita harus jeli untuk menangkap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Kenyataannya lebih banyak orang yang lebih fokus kepada berkat jasmani daripada berkat rohani. Orientasi berpikirnya adalah berkat jasmani. Ya, berkat fana. Berkat fana. Nah, saudaraku sekalian, jadi bukan hal yang sederhana ya, dan bukan hal yang bisa dianggap ringan. Ketika Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman dalam arti logos, ya, tidak boleh berlalu. Kita harus dengan tekun belajar dan menerima yang disediakan Tuhan setiap kali ada pertemuan-pertemuan bersama, seperti ke gereja, pendalaman Alkitab, dan berbagai media sarana lain yang gereja berikan, sehingga umat dapat belajar firman. Ini firman dalam arti logos, yaitu firman dalam pengetahuan secara kognitif. Ya. Itu head knowledge. Ini pengetahuan di kepala. Itu tidak boleh kita abaikan. Kita harus belajar kebenaran firman. Nah, firman secara pengertian di dalam pikiran itu, secara kognitif itu, akan diterjemahkan secara konkret dalam kehidupan setiap hari. Nah, ini menjadi rema. Rema diberikan Tuhan pada waktu tertentu dalam kasus atau kejadian tertentu yang tidak bisa diulang lagi. Misalnya kita mendengar firman, kasihi musuhmu. Kita harus ketemu musuh. Kita harus dimusuhi. Kita harus mendapat perlakuan tidak adil. Baru kita bisa mengerti apa artinya mengasihi musuh itu. Rema adalah suara Tuhan yang diterima seseorang pada waktu-waktu tertentu berkenaan dengan peristiwa kehidupan yang dijalani. Jadi logos diterjemahkan secara konkret dalam situasi tertentu, itu namanya rema. Ketika kita menghadapi situasi tertentu, ya, seperti contoh tadi, kita dimusuhi orang, lalu logos itu dimunculkan. Kasihi musuh. Nah, ini jadi rema, saudara. Dalam waktu yang singkat di hidup ini, Tuhan menyediakan remanya untuk mengubah kita, manusia berdosa ini, menjadi manusia Allah. Dan ini melalui proses perjuangan yang tidak ringan. Oleh sebab itu, betapa berharganya waktu hidup kita. Betapa berharganya. Begitu kita melek, kita buka mata, Tuhan sudah menyediakan berkat rohani, tentu selain berkat jasmani. Sehingga ketika kita menutup mata, kita dapat menghayati, saudara, betapa dahsyat dan berharganya waktu hidup kita. Dan kita bersyukur karena kita telah mengisi dengan baik. 70-90 tahun itu kesempatan manusia berurusan dengan Tuhan. Ini waktu yang sangat berharga. Nah, kalau orang tidak takut akan Tuhan, menyia-nyiakan kesempatan yang berharga di dalam hidupnya, 70-90 tahun itu menjadi kutuk, ya, menjadi kutuk. Sebab ketika dia menutup mata untuk selamanya, dia tidak mendapat kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kesempatan ini hanya satu kali dan singkat. Ini merupakan anugerah yang tiada tara. Tidak menghargai anugerah ini berarti tidak menghargai Tuhan sendiri. Jangan anggap remeh. Orang yang dengan tekun memungut mana surgawi, yaitu suara Tuhan setiap hari melalui peristiwa-peristiwa hidup, akan menjadikan dia kaya. Kaya di hadapan Tuhan, saudara. Tetapi orang yang ditenggelamkan dengan berbagai urusan pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata, akan mati dalam keadaan tidak kaya di hadapan Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Lukas, saudaraku sekalian. Kita menemukan Lukas pasal 12, orang kaya yang mengumpulkan harta. Sepanjang hidupnya hanya habis mengumpulkan harta.
ketika dia mati di dalam kemiskinan. Inilah sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mengumpulkan harta di surga. Ini adalah pilihan kita. Kita menjadi kaya di bumi ini atau menjadi kaya di surga. Kita tidak bisa menjadi kaya dua-duanya. Jadi kalaupun kita di bumi ini secara finansial kuat, kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki termasuk uang, harta, waktu milik Tuhan. Semua milik Tuhan yang harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kembali kepada pokok masalah. Yang terutama tidak boleh kita abaikan adalah mendengar logos. Mendengar firman. Baik melalui pendalaman Alkitab, khotbah hari Minggu, bacaan rohani, buku rohani yang baik. Kita menyerap kebenaran. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudaraku harus selektif. Artinya harus sungguh-sungguh memperhatikan siapa yang pantas kita dengar. Sebab banyak nabi palsu, banyak pengajar yang tidak benar, yang tidak mengajarkan Injil secara benar, saudaraku. Ya, dan sekarang ini banyak pembicara yang tidak mengajarkan Injil secara benar, banyak. Kalau saudara bertanya, seberapa banyak Pak? Seberapa banyak Pak? Ya tentu belum ada survei sehingga kita mendapatkan data yang valid. Tetapi dari peneropongan saya, saudara, saya telah melihat dan mendengar banyak pembicara. Dan saya harus mengatakan dengan berat hati, tanpa bermaksud menghakimi siapapun. Banyak yang tidak memberitakan Injil sesuai dengan Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau pemberitaan Injil itu salah, jadi logosnya palsu, namanya pseudo gospel, Injil palsu. Ia tidak mungkin bisa mendapatkan rema asli. Kalau logosnya sudah palsu, ya tidak akan mendapatkan rema yang asli. Kalau kita mendapatkan rema yang asli saja, belum, maksud saya kalau kita mendapatkan logos yang asli, kalau kita mendengarkan firman yang murni, yang benar, logosnya benar-benar benar, logos yang benar saja, belum tentu membuat kita otomatis menerima rema yang benar. Belum tentu. Saya kira banyak orang yang mendengar firman yang benar dalam hidupnya. Banyak. Tetapi dia tidak menerima rema. Sebab apa? Sebab hidupnya hanya ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Orientasi dan fokus hidupnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Bagaimana memanfaatkan segala situasi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang pertama untuk uang, yang kedua untuk uang, ketiga untuk uang, keempat untuk uang, kelima untuk uang. Tuhan pun dipakai untuk itu supaya dapat uang. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan rema yang benar. Padahal rema yang dapat mendewasakan rohani. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap rema. Rema, saudaraku. Rema. Iman datang dari pendengaran oleh rema, bukan logos. Kita mengerti mengapa ada orang yang belajar teologi bertahun-tahun, tetapi kelakuannya tidak menunjukkan kehidupan Tuhan Yesus. Oh ya, dia hanya memiliki logos. Mereka hanya memiliki logos, dan jangan-jangan logos mereka juga sebagian pseudo, palsu.
mengerti secara kognitif, tidak otomatis secara rema dia akan memperolehnya. Belum tentu. Apalagi kalau logosnya sudah salah, remanya tidak mungkin dia peroleh. Inilah sebenarnya saudaraku sekalian yang Tuhan Yesus maksudkan mengumpulkan harta di surga, itu mengumpulkan rema yang mengubah karakter, mengubah watak kita, dan menyempurnakan hidup kita. Ini adalah pilihan kita menjadi kaya di bumi atau kaya di surga. Ya, kita mau suka-suka kita sendiri berbuat apa yang kita suka, ya sudah, jadi kaya kamu di bumi, tapi kamu tidak menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalaupun secara duniawi kita kaya, jangan sampai kita tenggelam di dalam kekayaan kita. Orang percaya yang secara finansial berlimpah tidak merasa kaya secara materi, sebab ia sadar bahwa semuanya milik Tuhan dan dia hanya mengelolanya saja. Kekayaan kita yang sesungguhnya itu ada di surga nanti. Kekayaan kita yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kalau sekarang kita memiliki ini itu, ya harus disadari semua itu milik Tuhan. Dalam penggunaannya ya kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Artinya dalam komando Tuhan. Tidak boleh suka-suka kita sendiri. Nah, semua materi yang kita bisa peroleh melalui kerja, ya, bisnis, dan lain sebagainya, harus dipahami sebagai sarana kita untuk menggulirkan hari hidup kita, menangkap rema yang Tuhan sediakan itu. Ya, menangkap rema yang Tuhan sediakan itu. Jadi jangan hanyut tenggelam dengan kebutuhan jasmani, ya. Fokusnya hanya makan minum. Nah, ini orang seperti ini menjadi miskin dalam keabadian. Tapi kalau orang belajar logos, penuh memenuhi pikirannya dengan logos, dengan firman, dan dia memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk menangkap hikmah dan kebenarannya, wah, kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu artinya dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian. Itu maksudnya, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita memandang setiap kejadian itu dengan kacamata yang benar, untuk menangkap hikmah, untuk menangkap kebenaran di balik peristiwa-peristiwa tersebut, kita jadi kaya di hadapan Tuhan. Yuk kita menggulirkan hari kita dengan bijaksana. Mari, ya. Berkat-berkat rohani Tuhan telah sediakan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut menghadapi kesulitan. Jangan marah dan mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tekanan, dan lain sebagainya. Tapi tangkaplah berkat yang merupakan kado yang bernilai abadi dari Tuhan untuk kita semua. Saudara, bayangkan pada waktu kita menutup mata untuk selamanya. Kita melihat 70 tahun umur hidup kita itu sangat singkat. Itu lebih kecil dari setetes air di lautan, saudara. Sebab setelah kita menutup mata, dalam kesadaran kekal, kita menghadapi waktu yang tak berakhir. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dulu saya tidak terlalu serius memikirkan hal ini, saudara. Jujur saja, saya tidak terlalu serius memikirkan hal ini. Saya menggulirkan hari hidup saya dengan segala kesibukan yang ada, ya. Walaupun itu kesibukan pelayanan,
Tetapi saya tidak serius memikirkan mengenai kekekalan itu. Tidak sungguh-sungguh serius memikirkan kekekalan. Nah, konsep di pikiran saya waktu itu adalah, kalau mati pasti masuk surga. Tetapi setelah belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengerti. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang berusaha masuk, tapi tidak bisa. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Orang kaya di sini bukan hanya orang yang sekarang uangnya banyak. Orang yang tidak punya uang atau uangnya sedikit, tapi ingin kaya dan merasa semua yang ada padanya walaupun sedikit miliknya. Nah, ini juga orang yang sukar masuk surga. Yang mudah masuk surga itu orang miskin. Walaupun uangnya banyak, dia mengakui semua ini milik Tuhan. Dia tidak punya apa-apa. Nah, ketika saya mulai sadar hal ini, saudaraku, saya seperti orang bangun tidur. Telah terjadi kesalahan yang sangat fatal dalam hidup banyak orang Kristen. Orang berpikir bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus atau penebusannya itu tiket gratis ke surga. Rata-rata orang Kristen berpikir begitu. Mengacu pada tulisan Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Ayat itu benar sekali, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi selamat itu apa dulu? Selamat bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Selamat itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula. Jadi bukan karena perbuatan baik. Biar baik juga kita tidak selamat. Sebab keselamatan seseorang bisa berlangsung atau proses untuk dikembalikan ke rancangan Allah yang semula itu bisa berlangsung bukan karena perbuatan baik manusia, karena korban Tuhan Yesus. Dan oleh korban Tuhan Yesus tersebut, manusia bukan hanya diharapkan jadi baik, tapi jadi sempurna seperti Bapa. Kamu harus sempurna, kata Tuhan Yesus. Jadi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, itu bukan tiket gratis ke surga, tapi tiket gratis belajar. Tiket gratis belajar. Belajar untuk menjadi anak-anak Allah, supaya dikembalikan ke rancangan semula, supaya bisa diubahkan Tuhan dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, man of God, dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bukan orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Menafsirkan ayat yang ditulis Paulus harus benar dong. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, kamu harus sempurna. Tuhan Yesus sendiri yang bicara loh. Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaan di sini dikayosone. Dikayosone artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku. Tingkah lakumu harus benar. Dalam bahasa Yunani kan ada dua kata yang diterjemahkan kebenaran, saudara. Yang pertama dikayosone, yang kedua aletheia. Nah, kebenaran yang Tuhan maksudkan adalah dikayosone dalam Matius 5:20. Sedangkan aletheia itu di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran. Aletheia itu bicara soal kebenaran yang berkaitan dengan pengertian, pengenalan akan Allah. Sedangkan dikayosone itu kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku, saudaraku. Makanya kita harus mengerti dengan benar. Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya harus dibaptis lalu diajar. Jadikan semua bangsa murid
berlaku. Ada proses yang harus terjadi, ya, proses perubahan yang harus berlangsung dari seorang anak manusia yang tidak takut Tuhan, yang terikat dengan kodrat dosa, sinful nature, menjadi manusia yang berkodrat ilahi, saudaraku. Very clear di sini, saudaraku. Nah, untuk perubahan ini, saudaraku, Tuhan membentuk kita. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, supaya orang yang dipanggilnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kan ini menunjukkan kesibukan Allah yang luar biasa untuk mengubah manusia. Kalau perubahan itu tidak dibutuhkan atau tidak terlalu dibutuhkan, tidak perlu dalam segala sesuatu Allah bekerja. Betapa bodohnya orang yang berpikir yang penting menjadi Kristen, lalu ke gereja masuk surga. Betapa bodohnya, saudara. Nah, tapi yang penting kan percaya, Pak Pendeta. Percaya itu apa? Kalau hanya percaya Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, terus mati di kayu salib dan bangkit, atau cerita tentang Tuhan Yesus, itu baru percaya sejarahnya, belum percaya pribadinya. Very different, sangat beda antara percaya pribadi Tuhan dan percaya sejarah mengenai Tuhan. Saudara percaya tentang pribadi saya, tentang sejarah saya, itu belum tuh percaya saya loh. Nah, saudara kan mesti ngerti. Untuk percaya kepada Tuhan harus mengenal secara pribadi. Harus bisa menangkap kehendaknya. Menangkap apa yang Dia ingin untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Dan untuk itu Tuhan menyediakan lawatannya. Lawatan Tuhan melalui banyak media. Mendengar khotbah, persekutuan bersama dengan orang-orang yang takut Tuhan, sharing kebenaran, ya, ikut pendalaman Alkitab, tentu membaca buku rohani yang bermutu, melalui YouTube, internet kita dengarkan khotbah dari orang-orang yang patut didengar. Ingat ini, yang patut didengar, karena banyak ajaran salah. Harus peka untuk menangkap ajaran yang benar atau ajaran yang tidak benar. Media yang penting adalah, selain kita menangkap secara kognitif, pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Melalui setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan berbicara. Jadi perubahan itu tidak bisa terjadi secara otomatis dan dengan mudah. Harus difasilitasi dengan pengertian akan kebenaran, lalu pengalaman hidup konkret yang terjadi. Dan Tuhan mengerti betul, detail betul bagaimana mengubah kita. Very detail. Jadi harus peka untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang kita terima, saudaraku. Dan Tuhan tahu yang tepat bagaimana menggarap kita. Tuhan tahu bagaimana membidik kita, membidik kesombongan kita, menghancurkan keangkuhan kita, membidik kekurangan-kekurangan kelemahan kita. Very detail. Very, very, very detail. Sangat detail. Jadi jangan hanya kagum dengan kesaksian-kesaksian yang hanya berkaitan dengan uang, saudara, atau dengan berkat jasmani. Dulu pernah saya mendengar itu beberapa kali, ya saudaraku, bahkan hamba Tuhan yang sama, kalau tidak salah, menyampaikan 2 kali kesaksian yang serupa. Dan juga hamba Tuhan yang lain. Misalnya begini, saya berdoa, saya butuh duit 320.300.000. Wah. Lalu ada orang kirim saya duit sebanyak itu persis. Wah, saya kagum, saudara, waktu itu. Saya butuh duit, saudaraku sekalian, misalnya 56 juta. Tepat orang kirim duit ke saya, jumlahnya tepat. Wah,
Saya kagum, saudaraku. Bisa pas tenan gitu. Wes mantap. Saya kagum. Wah, ini hebat, ini hamba Tuhan. Tapi sekarang saya jadi tidak kagum lagi, saudara. Dapat duit, mau jumlahnya berapa banyak, pas, anggaplah 300 juta, 200 ribu, 330 ribu. Waduh, udah detil sampai uang kecilnya, sampai rupiahnya tepat dikirim Tuhan. Ya, kagumnya seberapa. Uang kita dapat lalu ya lepas lagi. Tidak bergema, tidak sustainable, ya. Anggaplah dapat duit yang tepat 300 juta, 200.330 perak atau berapa, wah tepat gitu loh. Sampai sennya kalau perlu udah. Ya, sorry itu berlebihan kalau sennya. Rupiahnya lah ya. Tepat rupiahnya. Ya, sampai kapan sih duit itu nggak habis, ya kan? Tapi kalau yang dibidik Tuhan itu karakter kita, wah kita kagum. Tuhan tahu lewat masalah ini kesombonganku dihancurkan. Lewat peristiwa itu ketidakjujuranku diremukkan. Lewat masalah ini sikap hatiku yang tidak benar diruntuhkan Tuhan. Ini luar biasa. Detail. Nah untuk itu kita harus mengarahkan diri kita kepada semua peristiwa hidup yang terjadi. Semua itu merupakan sekolah kehidupan yang mempersiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Aduh saudara, saya bersyukur kalau Tuhan mentobatkan saya. Saudara mungkin berkata, loh Pak Pendeta sudah jadi pendeta kok mesti bertobat. Saudara mesti belajar firman. Namanya bertobat itu tidak cukup satu kali. Bertobat dalam bahasa Yunaninya metanoia, yang berarti perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini harus terus berlangsung. Tiada henti sampai kita menutup mata. Sampai kita menutup mata. Tuhan menyediakan menu berkat rohani setiap hari untuk kita tangkap. Jadi tidak boleh meleng. Apa itu meleng? Menyimpang. Lalai. Meleset. Begitu bangun tidur kita harus mulai mempersiapkan diri. Ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan itu luar biasa. Detail, saudaraku. Tapi kalau kita bangun yang kita pikir merek jam, tas yang branded, mobil, rumah, apartemen, rusak kita. Lebih baik kita tidak pernah jadi manusia. Tontonan. Bukan tidak boleh punya rumah, mobil, nonton, dan lain-lain. Tetapi lebih dari semua itu, mestinya kita memperhatikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa itu? Pendewasaan, saudaraku. Pendewasaan, saudaraku. Oleh sebab itu, carilah apa yang Tuhan sediakan, saudaraku. Carilah apa yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari. Dan saudara akan membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Bukan hanya melalui pengalaman-pengalaman spektakuler seperti nganggur dapat kerjaan, tidak punya jodoh dapat jodoh. Itu hal-hal dunia fana, saudara. Punya uang, tidak punya uang ya tidak terlalu bermasalah. Tapi tidak mungkin kita nggak punya uang. Kita harus punya uang. Kita bisa hidup, kita tidak bisa hidup tanpa uang di tengah-tengah masyarakat ini. Kita harus bekerja. Tuhan pasti making a way. Pasti Tuhan buat jalan. Making many ways. Banyak jalan. Oke?
Oh saudara, pasti Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Tapi yang penting sekarang bagaimana pengharapan Tuhan lewat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Kita harus menangkap dengan detail. Oleh sebab itu kita harus memilih. Begitu bangun tidur, kita memilih. Aku memilih kerajaan surga. Dunia bukan rumahku. 70 tahun adalah 70 tahun sekolah kehidupan. Bukan untuk punya jabatan tinggi, bukan untuk duit, bukan untuk menikah, bukan untuk punya anak, atau apapun. Tapi untuk dipersiapkan layak masuk kerajaan surga. Jadi kalau aku berkarir, aku punya jabatan, kalau bisa setinggi mungkin, kalau aku cari nafkah, kalau bisa sekaya mungkin, kalau aku menikah, kalau aku punya anak, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru kebenaran. Jangan hanya berkata, Tuhan hidupku untukmu. Itu berarti jadi pendeta, jadi majelis. Waduh, itu penuh manipulasi, saudaraku. Nggak usah harus jadi pendeta, biar pedagang, tapi hatinya hati pendeta. Jangan pendeta hati pedagang. Itu kan yang mesti kita pahami, saudaraku. Artinya hati pedagang itu mau cari untung. Tapi kalau hati pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar, memberkati, lebih berkat memberi dari menerima kok. Kita mengupdate keputusan kita setiap hari, dan kita meneguhkannya bahwa kita mengarahkan diri kepada Tuhan, dan kita mohon tuntunannya. Dan tidak boleh ada hasrat di dalam hidup kita, ya, yang menggantikan hasrat menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Tidak boleh ada hasrat yang lebih besar dari itu, yaitu bagaimana menjadi anak Allah yang berkenan. Bahkan kalau boleh, saudaraku sekalian, saya mengucapkan kalimat yang paling tepat, jangan ada hasrat lain kecuali menyenangkan Tuhan. Jangan ada hasrat lain kecuali menyenangkan Dia. Nah, di dalam hal inilah saya belajar bertobat. Saya berkata kepada salah seorang sahabat pendeta atau hamba Tuhan, saya baru 5 tahun ini bertobat. Wah, dia kaget. Maksudnya apa ya? Maksudnya 5 tahun belakangan ini atau 5 tahun setengah sekarang ini, Tuhan rubah cara berpikir saya luar biasa. Saya sudah melayani Tuhan 35 tahun lebih, saudara. Dari seorang pengerja gereja, gembala sidang, kurus, sekolah teologi, dekan fakultas teologi, rektor sekolah teologi, jadi ketua yayasan. Semua telah saya alami. Hal-hal ini maksud saya di lingkungan gereja. Bahkan menjadi anggota majelis yang ikut mengarahkan jalannya satu denominasi gereja. Tapi itu semua tidak membuat saya menjadi sungguh-sungguh benar. Tapi ketika pembaharuan pikiran berlangsung, dan kita meletakkan harapan kita kepada kerajaan surga, wah, luar biasa, saudaraku sekalian. Jadi kita mari bertobat. Jangan berdoa lagi, Tuhan dorong saya untuk ke arah-Mu. Tuhan sudah sediakan semua fasilitasnya kok. Kita sekarang dorong diri kita sendiri. Jangan lagi berharap karena Tuhan sudah menyediakan berkat itu. Cari berkat itu. Raih berkat itu. Kita harus mencari yang Tuhan sediakan bagi pendewasaan rohani kita. Dan saat-saat di mana kita sedang mencari apa yang Tuhan sediakan, kadang-kadang Tuhan tidak nyata, Tuhan kadang-kadang seperti meninggalkan kita. Di situ kita dilatih untuk percaya walau kita tidak melihat. Atau kadang-kadang kita seperti tidak punya teman. Kita seperti sendiri, belum kalau kita tersudut dengan banyak masalah. Bahkan yang menyudutkan kita adalah orang-orang yang mestinya memberikan tuntunan dan bimbingan. Yang mestinya menjadi teladan. Yang mestinya menjadi kakak rohani, pembina rohani. Waktu kita kecewa seperti itu, jangan meninggalkan Tuhan. Justru itu privilege, hak istimewa, di mana Tuhan
Tuhan memberi kesempatan besar di lembah begitu berat. Lembah yang begitu berat, saudaraku sekalian. Dan kita kagum akan Tuhan yang luar biasa yang mendidik kita. Saudaraku, ayo kita berubah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sola Gracia.